Ini Bapak Ibu yang terkasih, sebelum memulai ibadah malam ini, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Seperti biasa, tolong pada jemaat mematikan speaker, Zoom atau mic pada saat menyanyi kecuali panggilan untuk berbalas-balasan. Jemaat terkasih, marilah kita bersama berbalasan dalam Mazmur dan pujian yang terambil dari Mazmur 84. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu, jiwa-ragaku bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Bahagialah orang yang mendapatkan kekuatan daripada-Mu dan berhasrat mengadakan ziarah di ke Gunung Sion. Sebab Tuhan Allah pelindung kita dan Raja yang agung, yang menganugerahi kita kasih dan kehormatan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam kebaktian rumah tangga pada malam ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 358 ayat bait 1 sampai 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku datang. Lihatlah Dia beri hati menunggu aku datang. Hai mari datanglah Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil Kau yang sesat, marilah. Ya, Pak Thomas, mangga silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu, kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menuntun kami ada sebagaimana kami ada saat ini dalam satu persekutuan malam ini, Baktian Rumah Tangga GKP Cakung. Kami percaya ada berkat Tuhan yang kami terima, firman Tuhan, bahkan juga tuntunan secara khusus di tengah kami menyikapi banyak hal di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah hanya hikmat dan Roh Kudus yang menuntun kami malam ini merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya akan share screen.
Baik. Apakah terlihat dengan baik Bapak Ibu tampilannya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih buat kesempatan yang saya terima diberikan oleh Pak Pendeta Erik untuk bersama dengan Bapak Ibu kita merenungkan satu tema yang saya ambil khusus adalah tentang resiliensi dalam kerapuhan. Jadi kata ini sebenarnya sedang digunakan oleh Persekutuan Rumah Sakit Indonesia Persi dalam memahami ketahanan Indonesia menyikapi pandemi COVID-19. Jadi resiliensi itu lebih kepada ketahanan, daya tahan. Itu ada di bahasa Indonesia, KBBI ya. Nah, saya akan mengkaitkan dalam kerapuhan kita dari kitab Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Saya sudah menyiapkan bahannya. Saya akan ajak kita untuk membaca ya bersama-sama. Saya sudah siapkan. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, awal yang tadi saya sebutkan tentang resiliensi, di sini saya lebih menampilkan ya jelasnya apa itu resiliensi dari Revis dan Set ya 2002 dalam tulisannya memberikan definisi adalah kemampuan untuk beradaptasi, ya kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Jadi lebih kepada kemampuan seseorang, Bapak, Ibu, dan saya itu beradaptasi, ya, dan dalam kondisi adaptasi itu kiranya kita tetap kuat, tetap teguh, ya, karena kondisi yang kita alami adalah kondisi yang sulit. Pandemi COVID-19 membawa semua orang mencicipi situasi sulit, baik secara fisik kesehatannya, baik secara ekonomi, keuangan, pekerjaan, sosial, semuanya. Tidak ada yang lepas dari dampak pandemi COVID-19. Semuanya serba sulit. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat ternyata manusia itu punya beberapa kemampuan yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam dirinya. Ya, itu nggak pernah dibeli atau bayar, tetapi sudah dimiliki. Nah, apa saja itu? Ini bisa beberapa kemampuan yang Bapak Ibu bisa perhatikan dalam diri Bapak Ibu. Pertama adalah ya, regulasi emosi, yaitu ada orang yang pembawaannya itu bisa tenang, tetap tenang. Dia nggak panik di bawah tekanan. Ini keren banget. Jadi tidak semua orang harus sama memiliki kemampuan beradaptasi dalam situasi sulit. Salah satunya adalah ada orang yang bisa tetap tenang, ya, sepaniknya lingkungan, tetapi dia tetap santai begitu ya, pembawaan tetap asik begitu, nggak terprovokasi, nggak panik gitu. Ini yang pertama, emosinya terjaga, ya. Ini katanya hanya pada orang-orang yang sudah usia lanjut, yang sudah matang begitu ya, dia tidak pernah terprovokasi ya untuk mengikuti kepanikan sekitar, tenanglah dia, pembawaannya santai, cermat ya, bisa terukur begitu. Yang kedua, ada satu kondisi orang yang suka mengikuti gerakan hati secara tiba-tiba spontan.
Ya. Spontannya adalah bisa terjadi dia sudah bisa mengendalikan keinginannya. Ya, kemampuan mengendalikan keinginannya. Tetangganya beli barang mewah, dia bisa berpikir, tidak harus beli. Dia sabar ketika mungkin diledek, kok kamu begini-begini aja nggak punya sesuatu yang bisa orang puji begitu ya secara materi misalkan. Dia tetap sabar, tidak mudah marah. Ya, ini salah satu kemampuan yang ada pada kita, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kemampuan di mana seorang itu bisa optimis dalam keadaan sulit. Apa? Dia selalu punya harapan akan masa depan. Ya, dan dia percaya dia dapat mengontrol arah hidupnya. Dia mau kemana? Gitu. Dia udah yakin. Dia optimis sekalipun mungkin saat ini orang yang dalam perjalanan tiba-tiba terkendala karena hujan misalkan, dia akan berteduh, tapi dia yakin hujan akan berhenti begitu ya. Dia punya harapan dan dia optimis begitu. Itu kemampuan yang ada pada seseorang atau mungkin kita diantaranya. Keempat adalah empati. Jadi ada dalam diri kita itu kemampuan untuk memahami atau mendengar orang lain dan memberikan reaksi positif. Kalau kita mendengar curhatan teman kita dalam suasana sedih, kita akan ikut merasakan sedih dan ada gerakan positif seperti kita bisa mengajak dia berdoa, memegang pundaknya, atau menenangkan dia dengan kata-kata. Itu kemampuan yang sudah dimiliki oleh setiap kita. Kelima adalah ternyata kita tuh punya kemampuan menganalisa akan satu masalah yang menimpa kita. Ya, atau yang menimpa orang lain, ya, teman kita, sehingga dia bisa menjelaskan, oh, mungkin ibu itu sakit karena lupa ya, misalkan kan kemarin kita baru makan yang pedas-pedas. Nah, ibu lupa kebanyakan makan sehingga sakit perut dan sekarang harus dirawat misalkan. Dia udah bisa menjelaskan. Dia nggak panik, nggak menyalahkan siapapun. Dia coba menenangkan diri untuk mencari, oh ternyata ini penyebabnya, dan dia bisa menjelaskan misalkan. Yang keenam Bapak Ibu adalah efikasi diri, keyakinan diri bahwa dia mampu bisa melewati suasana sulit, dia bisa berhasil, atau dia bisa sukses dalam sebuah perjuangan hidupnya. Jadi kalau kita lihat nih orang yang tadi hampir sama dengan yang poin 3, optimis. Kalau orang bilang nggak mungkin, pesimis, dia bilang pasti bisa, saya yakin, saya pasti bisa. Nah, ini orang yang tidak gampang menyerah dalam situasi yang sulit di tengah orang lain merasakan pesimis atau nggak mampu lanjut begitu ya, udah menyerah gitu. Yang ketujuh, peningkatan aspek positif. Pada bagian ini seringkali Bapak Ibu, orang yang mungkin bertubi-tubi mengalami satu kesulitan, dia mungkin nggak kuat, dia bisa jatuh, tapi pada titik tertentu dia akan mengatakan, saya harus punya tujuan hidup. Dan dia akhirnya menghadirkan makna dirinya, makna hidupnya. Ya. Nah, dalam bacaan kita, dalam kitab Ayub tadi, Ayub ternyata kalau kita lihat, dia punya beberapa kemampuan yang hadir untuk menyikapi kondisi sulit atau bahkan berat. Pertama, meninggalnya anak-anaknya, hartanya dijarah, lalu juga istrinya yang mungkin sangat responsif, ya, reaktif akan masalah hidup yang tentu saja itu wajar, ya. Teman-temannya yang ternyata lebih menyalahkan dirinya, ini pasti kesalahan Ayub sehingga ada masalah menimpa Ayub begitu ya. Ayub ada beberapa sikap yang justru dia mengatakan seperti bacaan kita, loh, kita pengen menerima yang baik, masa yang nggak baik kita nggak mau begitu kan? Kita berharap Tuhan berkati, Tuhan kasih yang baik-baik. Tapi di saat kita mengalami yang tidak baik,
Kenapa kita nggak terima? Gitu kan? Dia mencoba menganalisa, ya nomor 5, menganalisa persoalannya. Dia bisa menjelaskan kepada istrinya ketika disuruh, ya sudah, kutuki Tuhanmu, matilah kau. Tapi Ayub menjelaskan, ya nggak gitu. Bahkan dalam ayat yang lain dia mengatakan, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat itu, Bapak Ibu, terlihat dia begitu bisa mengendalikan emosinya. Dia bisa tenang di bawah tekanan sakit penyakitnya. Dia seolah bisa mengendalikan keinginan untuk sembuh. Dia sabar dan dia terkesan tidak mudah marah. Dan dia bisa ada optimis. Ketika dia ingin ketemu Tuhan, ingin seolah memberikan pembelaannya bahwa dia nggak salah. Dia pasti bisa melewati dan dia pasti bisa mengakui kalau ada yang salah dan itu bukan pada dirinya dan Tuhan pasti akan membela dirinya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, 7 kemampuan ini tidak semuanya ada pada kita bersamaan. Seringkali cuma beberapa saja dalam satu momen tertentu. Seperti Ayub ternyata di saat dia awalnya dia sabar, dia tenang, tapi tiba-tiba dia menunjukkan sikap marahnya, dia kecewanya, dan dia mengutuki hari kelahirannya. Seolah-olah kalau tahu begini mah, kalau tahu dia akan begini, anaknya meninggal semua, hartanya habis, istrinya malah memarahinya, mendingan saya mati saja. Tidak pernah lahir sebelumnya. Jadi ini kan emosional dimainkan dalam peristiwa yang kita hadapi. Kesulitan, musibah, atau hal yang buruk menimpa kita. Kekecewaan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah tayangan. Saya ajak kita sedikit untuk mencermati apa yang terjadi pada anak ini. Yuk kita lihat bersama, Bapak Ibu. 背这个重不重啊？不重。怎么就你一个人在背啊？你家人呢？我爸爸死了，我妈妈我小时候就不在了。你家里没别人了吗？本来是跟奶奶一起生活的，但是奶奶也前几个月去世了。你现在还读书吗？你读几年级6年级。 6年级。你爸爸妈妈去世多久了？去世，爸爸去世4年了，妈妈已经是我很小的时候不幸。奶奶也是。奶奶去世4个月。所以现在这些活都是你自己干。是。那你家里还有其他人吗？现在？没有。只有你自己了。是。你吃饭了吗？你背这个背几次了？背2次。累不累？所以现在这些活都只有你自己干是吧？是。有没有别人帮你？没有。这手就是背核桃背的吗？背核桃。你带我去你家看看吧，好不好？我帮你背了，好不好？你平常在哪住啊？就是。 Baik, Bapak Ibu, saya meminta kita memberikan tanggapan terhadap kenyataan hidup dialami seorang perempuan yang sangat, ya, masih sekolah dasar, tapi
Dia harus bekerja, membanting tulang sendiri, nggak ada yang membantu, dan neneknya sudah meninggal, ayahnya dan juga ibunya. Bagaimana Bapak Ibu melihat hidup perempuan ini? Saya silakan. Silakan siapa yang akan memberikan tanggapan refleksi pribadi setelah menonton tadi. Mangga. Silakan siapa yang spontan aja melihat kisah anak tadi itu, ya, mencari buah apa? Kalau melihat anak tadi, emang sebenarnya begitu sedih. Sangat sedih karena anak segitu apa-apa sendiri, harus nyari makan sendiri, harus hidup sendiri. Tapi karena ketabahan hati, anak itu percaya bahwa Tuhan itu ada menolongnya, dia tanpa mengeluh. Jadi dia tetap semangat. Nah, tidak nyangka bahwa semuanya itu pertolongan akan ada. Itu karena ketabahan dan kepercayaan itu anak tadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Edi refleksinya. Selanjutnya silakan Ibu, Bapak, bebas saja. Itu kisah nyata ya. Saya ambil dari TikTok. Mangga, saha yang mau memberi refleksinya. Ada lagi? Silakan Ibu, Bapak, Bu Mardiasi, Bu Yusuf. Coba ya Pak Pendeta ya. Mangga, Bu. Iya. Karena kami kan dari kampung ya. Kalau dari kampung itu tidak semuanya ada ya. Dan kampung yang sangat kampung memang kehidupan di bawah rata-rata itu sering terjadi. Kalau melihat itu, buat saya berpikirnya ya anak itu, saya harus hidup. Saya harus kerja. Kalau nggak kerja, saya nggak bisa hidup. Gitu ya. Jadi ketahanan dia, kemampuan dia bagaimana ya mungkin gitu. Mungkin orang tuanya dulu atau kakeknya bekerjanya seperti itu ya dia teruskan. Yang dia bisa kerjakan, dia kerjakan. Jadi dia berpikir bagaimana supaya saya bisa melanjutkan kehidupan ini. Begitu. Kalau zaman sekarang kita lihat dengan undang-undang anak, dengan itu memang itu tidak terlalu menyedihkan, terlalu perlu dikasihani. Tapi kalau kita saat ini ya, tapi kalau kita melihat yang di kampung memang masih ada anak-anak yang seperti itu karena situasi. Bahkan kalau kita lihat pun ada yang di daerah itu dia harus menghidupi keluarganya, menghidupi ibunya yang sakit, dia harus sekolah, dia harus mencari nafkah gitu ya. Itu kenyataan yang ada dan memang kita kalau buat saya sih salut. Pasti dia sudah akan tahan sampai nanti dia akan berhasil. Itu buat saya. Baik, terima kasih Bu Mardiasi. Ya, Bapak Ibu, kita terkadang kan menjumpai sebuah kesulitan, sudah langsung meremehkan diri kita sebagai seorang yang tidak mampu. Pesimis, atau bahkan membuat penilaian diri yang justru tidak mendukung menyikapi masalah kita. Maka kita akhirnya hanya berpikir yang jelek dan akhirnya hanya menyalahkan siapapun. Padahal dalam diri kita Tuhan sudah berikan banyak kemampuan. Ya, itu ada pada kita. Tinggal kita mencoba membiarkan apa yang ada pada kita dan kita menghadirkan itu. Ya.
Dan kalau ditanya perempuan tadi, anak kecil itu apa rahasianya? Rahasianya bukan di luar dirinya, tetapi dalam dirinya. Seperti kita, dia melihat sesuatu yang membuat dia tetap survive menjalani hidup tanpa nenek, tanpa ayah, tanpa ibu. Dia harus bekerja. Aku harus hidup, ada komitmen, ada tekad. Itu muncul dan dia tetap yakinkan diri dia dan dia punya pengharapan. Ya, dan itu tinggal kita berani akui saja. Ya, artinya gini. Terkadang kita memang suka terpengaruh pada perasaan atau perkataan orang lain ataupun sikap orang lain. Itu seolah menjadi sebuah tarik-menarik. Tapi sekarang tinggal bagaimana kita memilih apa yang kita harus lakukan dan mana yang memang itu lebih menyehatkan atau lebih mendukung keadaan kita. Ya, jadi kitalah yang menentukan pilihan di antara berapa banyak kondisi yang kita bisa temukan menghadapi kesulitan hidup kita. Nah, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga teruskan share screen-nya. Ya. Perhatikan bahwa ini sosok Mother Teresa, kalau kita tahu kisah dia, ya. Mengutip Ayub 2 ayat 10, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Adalah gambaran Mother Teresa melihat realitas sekitarnya sangat buruk, tetapi dia mau menerima itu dengan berbuat sesuatu. Ya, ini menarik. Dia nggak pernah punya persoalan. Ya, dia mungkin orang yang bisa menikmati hidup, tapi di sekitarnya ada banyak persoalan. Tapi dia melihatnya itu bukan sebagai ancaman, Bapak Ibu. Bukan akhir hidupnya dia. Tapi sebagai sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk menghadirkan kebiasaan baru. Dia di tengah lingkungan sekitarnya, anak-anak yang kelaparan, terlantar, atau orang tua yang miskin hidupnya, yang tidak bisa survive secara nyaman hidupnya, tapi dia harus mungkin menerima kenyataan berat hingga ada yang meninggal dan nggak bisa berbuat apa-apa. Mother Teresa justru melakukan sesuatu, bergerak maju, tidak membiarkan ancaman itu atau sesuatu yang mungkin menghambat hidup itu yang dia harus relakan menguasai hidupnya, pikirannya, sikapnya. Tapi dia keluar dari keadaan yang sulit itu untuk melihat ada kesempatan, ada peluang dengan dia berjalan, bergerak terus, menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, apa aja itu? Mari saya ajak kita Bapak Ibu. Kita di awal disebut resiliensi adalah kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dan tetap teguh dalam keadaan sulit. Kita akan melakukan sesuatu yang mungkin dulu nggak kita lakukan begitu. Sesuatu yang mungkin dulu nggak terpikir, sekarang harus dicoba begitu ya. Dalam konteks iman adalah ketahanan kita bukan lagi cuman mental, ketahanan fisik, ketahanan akal budi, persepsi, mindset, tapi ketahanan ada pada kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Apa aja kebiasaan baru itu yang kita harus masuki dalam konteks iman percaya kita? Jelas, hanya satu. Semakin dekat dengan Yesus, dialah yang kita imani. Bukan malah menjauh dari Yesus. Loh kenapa? Yesus mau merangkulmu, merangkul saya dan Bapak Ibu. Karena Yesus hadir buat kita. Ini satu pengharapan, namun juga keyakinan kita yang ada pada kita, kemampuan meyakini sesuatu, dan itu sejalan dengan apa yang Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Berarti kita matching.
Kita butuh kekuatan, Tuhan bilang, saya punya, saya berikan, ayo datang, aku mau merangkulmu. Nah, apa aja kebiasaan baru yang kita akan lakukan bersama dengan Yesus? Yang pertama adalah kita akan belajar untuk selalu membuka diri kepada Yesus dalam doa. Ya, kalau kita ngobrol seperti ini itu bukan doa. Sebutan doa adalah kita berbicara kepada Tuhan, ya. Dan kita berserah. Kita percayakan sama Tuhan hidup kita. Bahkan akhirnya Bapak Ibu, apapun rencana kita yang mau kita kerjakan, kita akan membiasakan untuk mengatakan dalam nama Yesus. Ini bentuk kita semakin dikuatkan. Kalau yang kita akan kerjakan nggak sendiri lagi, tetapi ada Tuhan Yesus yang menjaga aku. Ya, ini kondisi yang harus dibiasakan. Ya, seperti kita biasa harus makan setiap hari, harus minum, harus mandi dan sebagainya. Kebiasaan kita untuk dengan Yesus adalah kita membuka dalam doa, kita berserah, dan simpelnya adalah yang biasa kita bisa buat, lakukan dalam nama Yesus. Yang kedua adalah biasakan kita mau mendengar kata-kata dalam pujian rohani kepada Tuhan, ya, rohani Kristen. Mendengar nyanyian-nyanyian rohani, Kidung Jemaat, PKJ, atau Ekumene yang biasa kita pernah dengar dan kita tahu dan kita bisa lakukan itu, dan kita selalu lakukan setiap saat. Ketiga adalah renungkan firman Tuhan. Bisa dengan kitab suci atau dengan realita hidup kita. Yang tadi ya, poin yang ke-7, kemampuan kita bisa memaknai hidup ini. Misalkan ketika Bapak Ibu jatuh dalam kondisi yang sangat berat, lalu merenungkan, apa maksud Tuhan dalam hidupku di tengah kondisiku yang seperti ini? Apa maksud Tuhan aku ada di kondisi seperti ini? Itu pun perenungan firman Tuhan. Artinya kehendak Tuhan kita harus renungkan supaya kita akhirnya tahu apa maksud Tuhan. Ya. Jadi sama dengan orang yang ketika ada ilustrasi Bapak Ibu, seorang bapak tua, orang kaya, dia udah sangat-sangat kaya. Satu ketika hujan deras, dia melihat di depannya di satu emperan pertokoan seorang anak kecil yang rebah karena kedinginan, ya, dan sepertinya kelaparan. Lalu orang yang kaya ini yang terlihat sangat mapan, dia berdoa, Tuhan, tolong anak itu, berikan dia kekuatan, berikan dia makan. Sepanjang dia berdoa, dia nggak melihat perubahan. Anak itu tetap kondisi rebah, tidur, kedinginan, dan kelaparan, dan menggigil. Sampai kemudian Tuhan menjawab, hai orang bodoh, aku sudah berbuat sesuatu menolong anak itu. Si bapak ini protes, aku tidak melihat perubahan pada anak itu. Dia tetap seperti itu. Mana pertolongan Tuhan? Apa kata Tuhan berikutnya? Tuhan bilang, aku sudah menghadirkan kamu di dekat perempuan kecil itu. Kamulah yang kuminta menolong orang itu. Karena untuk itulah kamu melihat dan ada di sekitar orang itu. Bapak Ibu, terkesan bahwa kita kan suka hanya melihat, hanya prihatin, hanya sedih atas apa yang terjadi di sekitar kita. Dan kita berdoa, Tuhan yang tolonglah. Padahal jangan-jangan justru di saat kita melihat, merasakan pergumulan bersama seperti Mother Teresa, disitulah Tuhan punya kehendak. Kitalah yang merenungkan diri kita. Firman Tuhan menuntun kita berbuat sesuatu terhadap sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi Tuhan mau pakai kita, Bapak Ibu. Soalnya begini, kenapa ada orang bilang, kenapa saya masih hidup sampai hari ini? Karena Tuhan masih punya banyak rencana buat Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk sekitar Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya apa? Tadi,
selalu hadirkan kemampuan menolong, membantu. Ringanlah membantu. Ringanlah untuk berbuat baik. Sekecil apapun, karena itu bentuk bagaimana Tuhan menghadirkan kemampuan persekutuan kita menjadi kekuatan bersama-sama menjalani hidup ini. Satu sisi, teman kita nggak mampu dengan segala kesulitannya, tapi kita hadir menguatkan dia. Sisi lain, saat kita nggak mampu menghadapi persoalan hidup ini, teman kita menguatkan kita menjadi daya tahan untuk kita melangkah kembali. Jadi pada akhirnya, Bapak Ibu, perhatikan, Tuhan tidak pernah menghadirkan kita hidup tanpa arti. Rapuh, ya, kita nggak sangkal. Saya dan Bapak Ibu sosok yang rapuh. Manusia Allah ciptakan dari tanah. Dan itulah bentuk kerapuhan. Tetapi yang rapuh ini, kalau kita lihat, mari perhatikan, ini ada patung lilin Presiden kita, Joko Widodo, dan juga ada ini foto Presiden yang melihat patung lilin tersebut di Hong Kong ini. Perhatikan, kita akan mengatakan mana di antara dua bentuk yang hampir sama ini yang hidup. Tentu bukan yang patung lilin, tetapi yang memang sedang melihat, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Berarti kita ada di dunia ini dalam kerapuhan, tetapi ada untuk memberi arti. Itulah maksud hidup kita sampai hari ini. Maka jangan terkejut ketika Tuhan ingatkan, garam kalau tidak lagi asin, dengan apa dia diasinkan? Garam kalau nggak asin itu bukan lagi garam yang punya arti sebagai garam. Dia hanya akan diinjak dan dibuang. Garam itu harus punya arti. Bukan soal arti dalam bentuknya yang bagus, ya, kelihatannya sedap, tapi pada rasa. Punya arti buat orang lain. Maka kita bukan soal pada umur kita berapa, jabatan kita apa, kita punya pengalaman seperti apa. Semua yang kita banggakan dalam diri kita, satu yang Tuhan minta, jadikan itu berarti, dan itulah hidup yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita, dalam kerapuhan, Tuhan sediakan kemampuan kita untuk beradaptasi dalam kesulitan persoalan hidup kita, maka Dia mau minta jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap lakukan sesuatu dari apa yang Tuhan sudah berikan. Seperti disebut tadi 7 kemampuan, tetapi kalaupun tidak semuanya ada, tapi salah satunya ada, dan merasa masih tidak sanggup berjalan, dalam semangat yang diinginkan kita, kita punya Tuhan. Dan Dia memberi dirinya untuk membawa kita melangkah, memberi arti sepanjang usia kita, dan mungkin sampai Tuhan katakan, sudah selesai hidupmu nak. Nikmati hari ini Bapak Ibu, apapun persoalan kita, jangan katakan, hidupku begitu hina, hidupku begitu sengsara, hidupku begitu mengesalkan, hidupku begitu yang membuat kita mengatakan sia-sia hidup di usiaku sampai saat ini. Tidak ada yang sia-sia ketika Tuhan katakan, hari ini aku masih ingin engkau ada. Karena aku punya banyak rencana hidup di tengah kelemahanmu, di tengah keterbatasanmu, memberikan makna hidup menjadi berkat buat banyak orang. Menguatkan banyak orang yang lemah, memberikan semangat orang yang sudah putus asa, memberikan pengharapan, memberikan semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat Anda dan saya, dan semua yang kita cintai. Semangat menjalani hidup dalam kerapuhan, tapi kita punya kemampuan Tuhan sediakan, dan Tuhan sendiri kekuatan itu. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang dan jelang sejak Yesus di hatiku, sejak
Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur pada malam hari ini, yang nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, persembahan syukur kita pada malam hari ini boleh dapat diserahkan di gereja atau melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 6330270860 atas nama Margareta de Sumual. Ini kita akan mendengarkan pujian persembahan Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami datang membawa persembahan syukur kami. Semuanya ini asalnya daripadamu. Terimalah, berkatilah, dan kuduskanlah, agar dapat digunakan dengan baik untuk mencukupi pelayanan di kebun anggur-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Ibu. Setelah doa persembahan sudah dilakukan, saya akan lanjut dengan doa syafaat. Mari bersama-sama kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah apa yang harus kami lakukan di usia yang terus bertambah dalam kerapuhan tubuh kami. Engkau sudah menyediakan dalam diri kami banyak kemampuan. Maka biarlah kami mau menghadirkan itu dengan tekad dan keberanian kami. Sebab itu bentuk cita kasih Tuhan. Logika kami, akal budi kami, pengetahuan kami, pengalaman kami, hikmat kami, semua yang ada pada diri kami, semua itu menunjang dan mendukung langkah-langkah kami menjalani hidup di tengah segala kondisi yang tidak mudah di masa pandemi COVID-19 khususnya. Dan kami juga bersyukur bahwa kami boleh dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Kuasa-Mu bekerja melengkapi berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Kemampuan-kemampuan itu, Roh Kudus membuat kami terus berpengharapan. Kuasa-Mu membuat kami takjub. Ada banyak mujizat, ada banyak hal yang terjadi yang membuat kami sadar, sungguh Tuhan itu beracara. Tuhan itu berkuasa dalam hidup kami. Dan Tuhan dapat kami andalkan. Dan kami percaya, bersama dengan Tuhan, semuanya indah adanya. Bapa di surga, berkatilah kami yang hadir pada malam ini dengan segala pergumulan, dengan segala perjuangannya, dengan segala harapan, dengan segala rencana-rencana hidupnya, hal-hal yang baik yang terus dihadirkan sebagai makna hidup pribadi lepas pribadi,
Tuhan sempurnakan. Tuhan sempurnakan dengan kuasa-Mu sehingga sungguh kami menjadi berkat. Dan bahkan untuk jemaat GKP Cakung khususnya. Kami saling menguatkan persekutuan di antara kami. Saling menopang, memberikan daya tahan setiap kami. Bergumul bersama dan maju bersama. Tuhan berkati untuk pendeta kami, Pendeta Erik yang sudah Tuhan tuntun memimpin bersama dengan para penatua di majelis jemaat, warga jemaat GKP Cakung. Dengan segala hikmat, dengan segala akal budi, dengan segala pengalaman yang boleh melengkapi pelayanan, persekutuan, kesaksian di tengah-tengah jemaat ini. Berkati juga keluarga. Berkati juga setiap kami, satu persatu. Bahkan untuk Pak Mamesa yang usia bertambah. Tuhan berkati semangat untuk memaknai hidup di usia yang Tuhan tambahkan. Tuhan berkati kami juga sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, sebagai oma, sebagai opa, dengan cucu, anak, mantu, dan semua kebersamaan keluarga bakti kami. Semua kami percaya kami bisa menikmati hidup yang Kau berikan dengan penuh sukacita meski di tengah perjuangan yang ada. Kami tidak ingin mudah menyerah. Kami tidak ingin mudah mengeluh. Walaupun tidak sanggup kami bertahan dengan mudah dalam sukacita, tapi kami punya iman, kami punya keyakinan, tetap bersama dengan Tuhan, kami terima semua yang baik, bahkan juga hal yang mungkin kurang baik dalam hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh kegiatan jemaat Tuhan, kegiatan kami juga dalam persekutuan, seperti malam ini, kebaktian rumah tangga, untuk menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai semua kita menjalani hidup dengan segala berkat yang Tuhan berikan, kemampuan-kemampuan itu, dan menjadi berkat buat kehidupan ini. Seterusnya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bukan begitu, Terima kasih Pak Pendeta Thomas. Terima Sudah kasih, melayani Pendeta kita Thomas. Terima kasih Pak semua. Pendeta Eri kesempatannya Ibu. Wih, selalu indah Ibu hatu Mamesa nuhun. pelayanannya. Kita boleh dikuatkan.